Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Amalia dengan NIM 1023031182. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan tema SP1 Pengkajian Asesmen Keputusasaan dan Latihan Berpikir Positif melalui Penemuan Harapan dan Makna Hidup. Kemudian SP2 Evaluasi Asesmen Keputusasaan dan Latihan Aktivitas untuk Menumbuhkan Harapan dan Makna Hidup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Silvi, biasanya dipanggil Silvi. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Almi, Sus. Oh, Ibu Almi. Senangnya dipanggil siapa, Bu? Panggil saja saya Ibu Almi. Baik, Bu Almi. Saya datang ke sini untuk membantu Ibu menyelesaikan masalah yang Ibu rasakan. Bagaimana perasaannya Ibu hari ini? Saya sedih, Sus. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan sedih yang Ibu alami saat ini? Menurut Ibu, di mana enaknya kita berbincang-bincang? Di sini aja gak apa-apa. Baik, kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Coba Ibu ceritakan kepada saya tentang perasaan sedih yang Ibu rasakan saat ini. Saya sedih sekali, Sus. Sejak saya tahu kalau penyakit diabetes ini gak bisa sembuh total, saya merasa hidup saya gak berarti. Aktivitas saya jadi sangat terbatas. Bahkan untuk jalan pun saya sering merasa susah. Saya memahami perasaan Ibu. Sudah berapa lama Ibu merasakannya? Dari apa yang Ibu sampaikan, tampaknya Ibu mengalami keputusasaan, yaitu perasaan seolah tak ada jalan keluar, padahal sebenarnya masih ada potensi dalam diri Ibu. Bagaimana kalau saya berbagi cara sederhana untuk membantu? Misalnya bercerita kepada orang yang dipercaya atau menulis kembali hal-hal positif yang pernah Ibu lakukan. Kita bisa mulai sekarang. Coba ingat dulu Ibu suka melakukan apa. Dulu saya sering buat kue untuk dijual, banyak yang suka. Wah, luar biasa. Itu kemampuan yang sangat berarti, Bu. Kita tulis ya satu persatu kemampuan Ibu. Meskipun sekarang tidak bisa melakukannya seperti dulu, tapi Ibu masih bisa mengajarkan ke orang lain. Kegiatan ini bisa membantu Ibu menyadari bahwa Ibu masih punya harapan, masih punya makna, dan masih bisa berkontribusi. Tulis sebanyak mungkin hal positif yang pernah Ibu lakukan. Baik, Sus. Nah, Bu Almi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang perasaan Ibu tadi? Coba Ibu sebutkan apa yang Ibu saat ini sebenarnya yang sedang Ibu alami. Saya merasa putus asa karena penyakit ini. Bagus, Ibu sudah mengetahui dan mengenalinya ya Ibu. Lalu hal-hal baik apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Saya bisa cerita ke keluarga dan mencoba menulis kembali hal-hal positif yang bisa saya bisa. Bagus sekali Ibu. Hari ini kita sudah berbincang-bincang selama 30 menit dan Ibu sudah belajar menggali perasaan yang Ibu serta cara untuk mulai bangkit. Setelah ini, Ibu bisa mulai mencoba menerapkannya ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, saya akan coba. Bagus sekali. Besok kita latihan ya. Misalnya aktivitas ringan seperti melipat baju. Bagaimana kalau jam 9 pagi saya datang lagi? Boleh, Sus. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Ibu Almi. Masih ingat saya? Masih, Sus. Saya datang kembali untuk melanjutkan diskusi kita kemarin tentang cara menghadapi keputusasaan karena penyakit yang sedang Ibu jalani. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Oh iya, apakah daftar kemampuan atau hal positif yang kemarin Ibu sudah tulis sudah selesai? Ada berapa yang Ibu dapatkan? Sudah saya tulis, Sus. Ini ada 5. Baik, ada 5 ya. Bagus sekali Ibu.
Sekarang bagaimana kalau kita coba melatih satu kemampuan kecil seperti melipat kain? Bagaimana kalau di sini saja? Iya, nggak apa-apa sus, saya bersedia. Baik, waktunya kurang lebih 30 menit ya Ibu ya. Iya sus. Coba Ibu ceritakan aktivitas Ibu sekarang sejak keluar dari rumah sakit. Saya lebih banyak istirahat, tapi saya mulai menulis lagi sedikit-sedikit. Wah, bagus sekali Ibu. Sekarang kita akan mencoba aktivitas kecil ya Ibu, seperti melipat kain atau menyusun benda-benda ringan. Baik Ibu, silakan mulai. Ini sus. Wah, lihat Ibu, Ibu bisa melakukannya sama seperti orang lain juga. Ini menunjukkan bahwa Ibu masih punya kekuatan dan harapan. Sus, Bu Almi, bagaimana perasaannya setelah kita berlatih aktivitas tadi? saya senang. Ternyata saya masih bisa sus. Luar biasa Ibu, Ibu membuktikan bahwa meskipun sedang sakit, Ibu masih bisa beraktivitas dan itu memberi makna untuk hidup. Sesuai janji kita, hari ini sudah berlatih selama 30 menit ya Ibu, dan Ibu sudah berhasil melakukan kegiatan positif. Setelah ini, Ibu bisa mulai berlatih hal-hal kecil lain, misalnya membuat minuman hangat sendiri. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus, nanti saya akan coba. Baik Ibu, bagus sekali Bu. Besok kita latihan yang itu ya, jam 9 saya datang lagi. Sekarang sudah selesai. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Terima kasih. Sama-sama.